Hai, Assalamualaikum, welcome back to Mom Love Channel. Kali ini saya mau sharing mengenai tipe-tipe trader saham, yaitu scalper dan swing trader. Tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa tahu cocoknya jadi trader tipe apa. Happy watching! Seperti yang kita tahu, ada dua tipe dalam perdagangan saham, yaitu investor dan trader. Nah, kali ini kita fokus bahas mengenai trader dulu. Tapi, kalau yang mau tahu tentang saham dan beda trader dan investor, kalian bisa cek video saya yang ini ya. Jadi, trader adalah seseorang yang melakukan kegiatan jual beli saham dengan jangka waktu relatif pendek atau biasa disebut trading. Nah, jual dan beli sahamnya itu bisa dilakukan dalam hitungan menit, jam, hari, dan minggu. Berdasarkan praktek kegiatan investasinya, trader diklasifikasikan ke dalam 4 tipe, yaitu scalper, day trader, swing trader, dan position trader. Keempat tipe trader ini masing-masing mempunyai karakteristik yang beda-beda terkait cara dan strategi atau trading plan saat melakukan trading untuk menghasilkan keuntungan. Karena itu, penting memahami secara mendalam mengenai masing-masing strategi dari keempat tipe trader tadi, supaya bisa mengontrol arah investasi dan tentunya terhindar dari resiko kerugian yang besar. Dan memahami karakteristik tipe tradingnya, karena memang nggak semua jenis trading ini bisa cocok dengan kita. Untuk video kali ini, saya akan bahas dua di antaranya, yaitu scalper dan swing trader. Yang pertama, tipe trading scalping yang tradernya disebut scalper. Scalper adalah tipe trader yang melakukan kegiatan investasi dengan waktu yang sangat singkat. Seorang scalper mampu melakukan investasi saham hanya dalam hitungan jam, menit, bahkan detik. Rasanya hitungan jam aja jarang ya, karena scalper ini benar-benar main cepet. Sebagai contoh, misal scalping di suatu saham, seorang scalper bisa membeli di harga ini dan jual saat harga menyentuh tick ini. Dan ini dilakukan bisa dalam hitungan detik atau menit, karena bid offer terus berjalan dan sahamnya lagi ramai diperdagangkan. Menurut pengalaman dan pengamatan saya, kalau mau jadi scalper itu harus siap dengan hal-hal berikut. Yang pertama, punya waktu untuk selalu pantau market. Nah, karena transaksi dilakukan cepat saat itu juga, maka kita harus menyiapkan waktu untuk tetap pantau market. Istilahnya, meleng sedikit sudah bisa keguyur ya. Jadi kalau kalian yang punya waktunya, bisa pertimbangkan tipe scalper ini. Tapi kalau yang masih sambil bekerja atau punya kesibukan lain, bisa skip tipe ini. Yang kedua, latih kecepatan analisa. Apapun dasar analisanya, mau itu berdasarkan tape reading atau berdasarkan chart misalnya, kita nggak bisa lama-lama dalam menganalisa. Jadi bisa cepat dalam mengambil keputusan jual beli. Karena kalau kita terlalu lama, keburu hilang momen atau kesempatan untuk dapat untungnya. Karena scalping ini biasa dilakukan di saham-saham yang volatile. Jadi, latih juga kecepatan mata, otak, dan jari. Ibaratnya, klik-klik menu aplikasi trading itu juga mesti satset-satset gerak cepet ya. Kalau pemula bisa banget niatnya mau jual, malah beli lagi karena salah klik. Last but not least, yaitu psikologis trading. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam scalping dan sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang, di mana fear dan greedy alias ketakutan dan ketamakan sangat mendominasi perilaku trading seorang trader. Misal kita sudah untung di dua saham, tapi karena kita greedy, kita masuk lagi di saham lain dan jadi over trading. Bisa-bisa profit yang sudah terkumpul tergerus dengan cut loss-nya. Atau misal kita trading saat ada masalah, itu juga bisa membuat keputusan yang diambil saat trading jadi salah juga loh. Jadi kenali psikologis kita dan kendalikan pada saat trading. Sebisa mungkin dilakukan dengan pikiran yang tenang. Bagaimana dengan keuntungan scalping? Nah, salah satu yang paling menarik dari tipe scalper ini adalah bisa mendapatkan hasil trading hari itu juga. Jadi, tidak seperti tipe trader lain yang hasilnya baru diperoleh setelah harian, mingguan, atau bulanan. Nah, scalping ini bisa memberi hasil tiap hari. Dan seringkali tidak terpengaruh dengan kondisi market ya. Sedang bearish sekalipun, seorang scalper masih bisa tetap trading dan cuan. Scalper bisa menghasilkan return yang cukup tinggi tentunya kalau sudah sering praktek dan tahu ilmu atau strateginya ya. Sebagai gambaran, misal seorang scalper trading di satu saham tiap harinya dengan keuntungan 1%, dalam sebulan anggap dikali 20 hari berarti sudah mendapatkan 20%. Jadi meskipun harian terlihat kecil, tapi kalau diakumulasikan dalam sebulan cukup menggiurkan ya.
Sekarang untuk resikonya. Resiko di tipe trading manapun selalu ada, termasuk menjadi scalper. Dengan pergerakan harga saham yang sangat dinamis, bisa saja analisa yang dilakukan salah dan menjadi rugi. Apalagi kalau menolak cut loss ya. Makanya untuk meminimalkan resiko diperlukan disiplin dalam cut loss dan money management yang baik. Untuk menjadi seorang scalper diperlukan kejelian saat membaca situasi pasar melalui analisa yang tepat dan kecepatan pengambilan keputusan jual belinya. Dan yang paling penting, keahlian ini nggak bisa dicapai dalam waktu singkat karena perlu praktek tiap hari dan melewati proses ya. Bagaimana caranya? Saya juga masih terus belajar dan ini memang mesti praktek langsung ya penjelasannya. Next saya akan buat video contohnya. Halo semuanya, di video kali ini saya juga mau sekalian review produk terbaru dari Scarlett Whitening. Nggak hanya punya produk body care dan juga face care, Scarlett Whitening ini juga punya produk hair care. Nah, yang terbaru ini adalah Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga conditionernya. Yang menurut saya ini sangat worth to try. Buat yang suka dengan wangian, pasti bakal seneng banget dengan dua produk ini karena wanginya tuh bener-bener enak banget. Scarlett ini memang terkenal dengan produk-produk yang concern dengan wangian. Saya sendiri kesan pertama waktu coba dua produk ini itu langsung suka dengan wanginya dan bikin mood itu jadi enak banget. Ada fun fact nih ya, waktu pertama kali saya buka paket produk ini, itu setelah saya buka kardusnya langsung tercium aroma wanginya. Padahal saya belum buka kemasan plastik luar ini loh. Nah, wangi dari shampoo-nya ini nih yang langsung tercium banget wanginya dibanding dengan conditionernya. Padahal waktu itu botolnya ini masih dibungkus, di-wrap dengan plastik yang cukup tebal. Makanya langsung excited banget untuk mencoba dua produk hair care dari Scarlett ini. Untuk shampoo-nya sendiri, waktu pertama kali pakai itu rasanya ada sensasi semriwing, sedikit semriwing di kulit kepala kalau di saya ya. Dan yang pasti memang benar begitu dibuka tutup botolnya, wanginya itu sangat terasa banget, karakternya memang cukup kuat dibandingkan dengan wangi dari conditionernya. Tapi bukan kuat yang menyengat ya, bahkan wanginya ini menurut saya enak banget karena bikin relax, sangat relaxing dan mood booster banget ya kalau menurut saya ini. Ternyata wangi dari Jordanian Sea Salt Shampoo ini berasal dari bunga magnolia. Saya sendiri baru tahu ya kalau wanginya itu seperti ini. Nah, memang banyak banget fakta unik dan menarik tentang bunga magnolia. Kalian mesti coba banget shampoo-nya ini untuk tahu wanginya seperti apa, karena memang sewangi dan seenak itu. Nah, kalau untuk Jordanian Sea Salt Conditionernya, ini memang wanginya nggak sekuat shampoo-nya, tapi ini juga masih enak banget. Wanginya itu lebih soft, relaxing banget. Mungkin kalau tahu bunga sedap malam, nah ini wanginya itu seperti itu, karena memang wanginya ini berasal dari evening primrose atau bunga sedap malam. Tapi walaupun Jordanian Sea Salt Shampoo dan conditioner ini wanginya itu beda-beda, kalau kita pakai itu nggak jadi yang tabrakan atau gimana ya. Justru kombinasi antara wangi shampoo yang lebih strong dan juga wangi conditioner ini yang lebih soft, membuat wanginya itu jadi lebih enak sih kalau menurut saya. Dan saya sudah coba dua produk ini, selain pakai shampoo dan conditionernya, saya juga pernah coba gimana ya kalau misalnya cuma pakai shampoo-nya aja. Nah, ternyata memang kalau kita pakai kedua produk ini dikombinasi antara shampoo dan conditionernya, itu hasilnya akan lebih maksimal. Kalau yang saya rasakan, kalau saya pakai shampoo dan juga conditionernya, itu yang pasti rambut jadi nggak gampang lepek ya. Misal kita shampoo-nya itu 2 hari sekalipun, rambut itu belum terasa lepek banget. Kalau yang berhijab pasti tahu banget bedanya seperti apa. Dan yang pasti wanginya itu tahan lama ya. Selain itu, yang kelihatan banget rambut itu jadi lebih mengembang, lebih bervolume. Jadi walaupun misalnya dikeringkannya itu nggak pakai hair dryer sekalipun, rambut itu jadi lebih mengembang, gampang diatur, udah gitu jadi kelihatan lebih berkilau ya. Seperti namanya, Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner dari Scarlett ini mengandung sea salt yang bisa menyerap minyak berlebih di kulit kepala, mengatasi penumpukan kotoran di kulit kepala, dan membuka kutikel rambut. Jadi kalau kita melakukan hair care selanjutnya bisa menyerap dengan baik. Selain itu, sea salt ini juga bermanfaat untuk mengontrol kadar minyak kulit di kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, dan membuat rambut lebih berkilau.
Untuk kemasannya, ini di botol plastik tapi tebal, tutupnya flip jadi nggak gampang tumpah. Isinya ini 250 ml, isinya penuh ya, ini berkurang karena sudah terpakai. Di belakangnya ada informasi cara pemakaian dan juga detail bahan-bahannya. Lalu di bagian bawah ada QR Code BPOM yang bisa di-scan untuk mengecek bahwa benar produk ini sudah terdaftar di BPOM. Dan di bagian samping ada expired date, serta QR Code untuk mengecek keaslian dari produk ini. Untuk tekstur shampoo-nya seperti ini, sama seperti shampoo pada umumnya, bisa kita tuang secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut sambil dipijat lembut, kemudian dibilas sampai bersih. Kemudian dilanjutkan dengan memakai conditionernya, ini teksturnya lebih kental, sama seperti conditioner pada umumnya juga. Kita bisa ratakan dari batang sampai ujung rambut, lalu didiamkan beberapa menit, dan bilas hingga bersih. Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner ini sudah terdaftar di BPOM dan non-tested on animal. Harganya cuma 75.000, suka ada promo bundlingnya juga. Kalian bisa beli melalui WhatsApp maupun Shopee, nanti linknya bisa kalian cek di description video ini ya. Kalau masalah wewangian, memang jagonya Scarlett ya. Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner ini bener-bener bikin rambut harum sepanjang hari, lembut, dan juga anti lepek-lepek klub. Mesti coba ya. Thank you. Oke, lanjut ke pembahasan swing trader. Swing secara harfiah artinya adalah ayunan. Ayunan yang dimaksud di sini adalah ayunan dari tren saham itu sendiri yang terbentuk dari data chart. Oleh karena itu, keputusan jual beli seorang swing trader dilakukan berdasarkan chart. Seperti di chart ini kan bisa terlihat ada ayunan yang terbentuk dari titik di bawah ini, naik ke sini, lalu turun ke sini, dan naik lagi ke sini, dan seterusnya. Mengapa metode swing trading dilakukan berdasarkan chart? Karena untuk mencari saham yang breakout dari resistennya ataupun mantul dari supportnya itu paling mudah dan jelas terlihat ya dari chart dan history price-nya. Jadi seorang swing trader paling tidak harus sudah paham dengan cara membaca candlestick, trend, support, dan resisten. Nah, buat yang belum tahu bisa cek video tentang cara baca candlestick dan tren saham yang ini ya. Lalu untuk periodenya sendiri di swing trading itu kita bisa hold saham dalam hitungan harian atau mingguan. Dan tentunya kita nggak perlu jadi full time trader. Untuk setting beli, jual, dan stop loss itu bisa kita lakukan melalui menu automatic trading. Jadi swing trader cocok buat yang masih bekerja atau punya kesibukan lain, karena kalau kita mau analisa suatu saham bisa dilakukan di luar jam bursa, tidak mesti real time seperti halnya di scalping. Swing trading ini memang jauh lebih santai dibanding scalper, malah diperlukan kesabaran buat hold suatu saham. Karena pastinya akan ada ayunan naik turun harga dulu di setiap harinya, sampai akhirnya bisa berada di titik taking profit yang kita set. Dan kondisi saham yang bisa diswingkan itu juga belum tentu ada dalam satu hari. Jadi memang mesti sabar dan punya waktu buat analisa. Oke, di metode swing trading itu ada dua pilihan. Yang pertama bisa buy on support dan yang kedua buy on resistance. Seorang swing trader perlu analisa dan trading plan yang jelas. Untuk analisa banyak cara yang bisa digunakan, diantaranya dengan bantuan indikator-indikator seperti moving average, MACD, stochastic, dan lain-lain, atau bisa juga didukung dengan analisa bandarmologi dan lain-lain. Bagaimana dengan profit seorang swing trader? Walaupun swing trading belum tentu bisa dilakukan setiap hari, tapi rentang antara harga beli dan take profit itu bisa dilakukan di persentase yang cukup besar. Misal di sini kita beli di harga 530 dan jual di harga 580, berarti sudah dapat sekitar 9,4%. Kalau bisa diakumulasikan dengan saham lain dalam sebulan, tentu profitnya nggak kalah menggiurkan ya. Nah sekarang bagaimana dengan resikonya? Dalam saham tidak ada strategi yang benar-benar selalu berhasil atau win rate-nya 100%. Pasti akan ada jatah loss-nya. Bisa saja saham yang dianalisa nggak jadi mantul dari supportnya, atau saham yang kita kira akan tembus breakout-nya ternyata malah false breakout alias malah kembali turun. Oleh karena itu juga harus menentukan titik stop loss dalam trading plan. Tiap strategi trading memiliki keunggulan dan kekurangannya. Tidak ada strategi sempurna yang berlaku untuk trader dari semua kondisi. Masing-masing tipe trading pun mempunyai plus minus, dan itu bisa berbeda-beda buat setiap orang. Silahkan dipilih mana yang kira-kira cocok dengan kondisi kita masing-masing. Selain scalper dan swing trader, ada juga tipe day trader dan position trader. Nanti akan dibahas di video terpisah ya. Oke, itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.